Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang menonton video pembelajaran pada hari ini ya. Yang akan kita pelajari yaitu pengenalan dasar tentang BMC atau Business Model Canvas ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Pengenalan dulu apa itu Business Model Canvas ya. Adalah alat ya, yaitu untuk manajemen strategis dalam mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide ataupun konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Nah, bagi teman-teman yang ingin berwirausaha, bisa dicoba ya, karena ini bentuknya dokumen satu halaman penuh ya, yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis ataupun produk, serta menyusun ide dengan cara yang komprehensif ya. BMC ini di sisi kanan ya, dia berfokus pada pelanggan eksternal ya. Kemudian di kanvas sebelah kiri itu berfokus pada internalnya. Jadi baik faktor eksternal maupun internal ya, ini terletak pada value proposition ya, merupakan pertukaran nilai antar bisnis Anda dan pelanggan atau klien Anda. Itu ya, jadi bisnis model kanvas. Selanjutnya, mengapa bisnis model kanvas itu penting? Yang pertama, BMC ini dapat membantu ataupun merancang dalam menyempurnakan bisnis-bisnis yang lebih terstruktur. Yang kedua, BMC juga mempermudah proses diskusi antar tim karena menyediakan visualisasi yang sederhana namun komprehensif. Ketiga, mengidentifikasi aspek mana dari bisnis yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan. Di sini berarti ada tindak lanjut ya dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya adalah kelebihan BMC itu apa ya? Satu, mendorong kolaborasi tim. Dua, membantu dalam menguji ide ya. Fokus pada pelanggan, memberikan kejelasan, lalu fleksibel dan mudah diperbaharui. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisnis model Canvas ini memiliki 9 elemen ya, yang terdiri dari target pasar atau customer segment. Yang kedua adalah profesi nilai konsumen ya, atau value proposition. Yang ketiga adalah saluran atau channel. Yang keempat adalah hubungan konsumen. Yang kelima, sumber pendapatan atau revenue stream. Yang keenam adalah kegiatan utama atau key activity. Yang ketujuh ini sumber daya manusia atau mitra kerja. Kedelapan itu kerjasama atau key partnership. Dan yang terakhir adalah struktur biaya atau cost struktur ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita bahas apa itu customer segment ya. Jadi satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen ya, yaitu siapa yang membeli produkmu, bukan siapa yang mengkonsumsi produk ya. Segmentasinya terdiri dari geografis, letak, demografis, dan tingkah laku atau perilaku. Seperti itu ya. Jadi kita di sini customer segment yaitu target ya dari konsumen kita itu siapa. Itu titik fokusnya. Kemudian ada value proposition ya, yaitu pecahan dari masalah ya. Penuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Pada elemen ini juga membahas mengenai produk atau jasa yang laku di pasaran selalu memiliki nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan produk sejenis. Jadi kalau kita punya ayam geprek A dan B itu apa sih kelebihannya? Kalau kamu punya ayam geprek, apa sih kelebihan dari eh, ayam geprek yang satunya? Nah, jadi ada nilai eh, tersendiri ya dibandingkan dengan customer lainnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada channel ataupun saluran ya. Elemen ini berfokus pada kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Menentukan siapa saja pelanggan potensial kamu ya. Dan sangat penting karena mempengaruhi bagaimana bisnis akan menyusun strategi, produk, pemasaran, dan layanan. Jadi saluran ini ya, yaitu kelompok-kelompok orang yang menjadi eh, nilai emas ya bagi kita ya, karena itu menekan nilai pendapatan bagi kita. Maka di sini strategi kita bagaimana ya, produk apa yang mereka sukai,
terus layanannya juga, pemasarannya juga seperti apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Jadi ini adalah pelanggan-pelanggan yang potensial ya untuk kita jadikan target pemasaran kita. Seperti itu. Terus selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, di sini artinya kita harus berkomunikasi dengan baik ya untuk tetap menjaga pelanggan kita ini setia kepada kita. Elemen ini berfokus pada bagaimana bisnis kamu membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Elemen ini mencakup strategi, pelayanan, dukungan pelanggan, dan cara menjaga loyalitas dengan pelanggan. Jadi ini customer relationship. Apa sih yang kamu tawarkan sehingga eh, pelangganmu itu setia dengan kamu? Apakah ada layanan khusus member agar kalau kamu pelanggan ini beli berapa gitu kan dapat diskon berapa gitu ya. Ada nilai keuntungannya juga dari pelanggan yang akan kita jadikan relationship. Kemudian revenue stream ya, yaitu sumber pendapatan. Elemen ini menggambarkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan ya. Dapat berupa penjualan langsung, langganan, komisi ataupun modal pendapatan lainnya. Jadi di sini banyak ya, bukan hanya dari sumber-sumber lainnya ya, atau modal sendiri ataupun gaji ataupun yang lainnya. Kemudian ada key research ya, atau sumber daya utama. Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ya, ini terdapat pada 4 tipe ya, mulai dari physical research, tempat usaha, bangunan atau gedung, kemudian kendaraan, mesin, bahan baku atau produk ya. Selanjutnya ada intellectual research, yaitu merek, hak cipta, partnership, paten atau trademark. Human research ini adalah orang yang melakukan kegiatan perusahaan, sumber daya manusia, dan final research ya, yaitu saldo, tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya. Sumber daya utama ya, bisa itu peralatan, sumber daya manusianya, maupun finance ya. Risetnya ini dari mana? Seperti itu. Kemudian ada key activity, yaitu kegiatan utama ya. Apa yang harus dilakukan agar bisnis berjalan sesuai dengan rencana? Ini menyakup produksi ya, pemasaran, dan distribusi. Ada 3 ya. Key activity ini merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model Kampas yang menggambarkan semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Jadi, semua aktivitas tersebut akan menghasilkan value proposition perusahaan. Jadi, kegiatan kamu ya, baik itu cara produksinya gimana, memasarkannya siapa, dan bagaimana kita mendistribusikan menggunakan apa. Nah, ada 3 cakupan ini yang penting tuh dari kegiatan utama. Kemudian ada key partnership, yaitu kemitraan utama. Jadi siapa saja mitra yang dapat membantu bisnis kamu. Misalkan ada supplier, ada distributor, dan ada pihak ketiga yang mendukung jalannya bisnis ini. Jadi kalau tanpa supplier, siapa yang menyuplai bahan baku, siapa yang akan memasarkan produk, dan pihak ketiga ini istilahnya menjadi kunci kita ya, tangan kanan kita ya. Dia ngambil sekian dari kita terus dipasarkannya lagi. Nah, ini penting untuk kita juga menjaga relationship-nya. Jadi partner kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada orang lain yang menjadi mitra ataupun partner kita. Kemudian ada cost struktur. Nah, struktur ini biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan semua kegiatan dan operasional bisnis ya. Elemen ini mencakup pemerataan biaya, pengoperasian bisnis, value proposition-nya apa, kemudian juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien ya. Ini artinya kita memetakan biaya struktur mulai dari produksi, distribusi ya, cakupan bahan baku semuanya ada di sini ya. Baik listrik, eh, bensin atau apapun yang menjadi nilai bentuk ya untuk menjadikan bahwa itu bahan baku kita, bahwa itu nilai produksi kita ya. Nah, itu semua harus dihitung. Juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Nah, ini bisa dibuat juga jadi struktur organisasi. Karena kalau tidak ada ini kita bingung nanti ya posisinya ini ada di mana. Jadi ini juga termasuk dalam pemetaan dalam struktur biaya perusahaan.
Selanjutnya ya, ini adalah contoh ya bisnis model Kanvas dari Gojek ya. Jadi dia ada customer segment ya. Contohnya pengguna smartphone, pengguna transportasi umum, pekerja, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga ya. Terus layanannya praktis. Nah, ini Gen Z juga bisa masuk ini. Generasi melek internet. Nah, ini juga bisa jadi satu padu ya dari anak-anak Gen Z sekarang. Kemudian siapa sih customer relationship-nya? Dia bisa membuat suatu kegiatan promo dan diskon. Terus juga ada email ya, newsletter atau kita minta email mereka ataupun WA blast ya dari nomor pelanggan kita. Kemudian untuk membangun tersebut kita membutuhkan kritik dan saran kepada driver ataupun mitra restoran ya untuk apa sih kelemahan kita ini di mana gitu. Layanan kita ini apakah sudah benar ataupun kurang memuaskan. Nah, ini bisa menjadi eh, apa ya istilahnya salah satu bentuk kita untuk meningkatkan lebih baik lagi seperti itu. Kemudian ada channel ini bisa ke aplikasi Gojeknya ya. Harus ada iklan billboard dan paid advertising ya yang kita manfaatkan dari media sosial ya. Kalau iklan billboard ini sedikit mahal ya, sangat mahal ya, terutama perusahaan-perusahaan kecil ataupun usaha kecil kita akan lebih baik kita gunakan TikTok advertising, Instagram ataupun Facebook ya. Itu menjadi media iklan kita ya secara gratis ataupun secara efisiensi dari segi biaya. Itu juga ada media sosial ya termasuk ya. Testimoni pelanggan. Nah, ini testimoni maupun rating dari Google itu juga penting ya untuk meningkatkan pencarian kita pada searching Google ya. Lanjut lagi ada customer service layanan kita ya. Kalau ada pelanggan yang komplain, ada pelanggan yang ingin kita, oh gimana Kak, ininya enak apa tidak. Nah, ini bisa menjadi acuan kita juga. Selanjutnya ini ada mitra ya atau key partner ya. Gojek ini partnernya kan banyak ya, mitra pengemudi ataupun driver Gojek. Kemudian ada penyedia infrastruktur servernya juga bisa ya. Supplier, atribut driver ya, bank, asuransi maupun rental kendaraan. Selanjutnya ada nilai key activity ya, yaitu menghubungkan driver dan pengguna. Manajemen data, pemeliharaan dan upgrade server ya, aplikasi maupun database, riset dan pengembangan ya, ini survei ya untuk tindak lanjut dari program misalkan di tahun 2024 maupun lanjut ke 2025. Lanjut lagi ada key research ya, yaitu aplikasi Gojek, Google Map, infrastruktur server, sumber daya manusia, dan dana investor. Lalu ada review ya dari stream ya, yaitu pengguna jasa Gojek, pengelola saldo GoPay, dan pembagian keuntungan atau mitra perusahaan. Misalkan 30% bagi banding 70% seperti itu. Terus ada cost struktur. Nah, ini yang penting ya dari hasil mitra driver, penyewa infrastruktur server, biaya ya dari Google Map, gaji biaya kantor, biaya operasional kantor maupun biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem ya, biaya riset dan pengembangan. Ini penting semua ya. Nah, ini semua dijadikan satu ya pada bisnis model Canvas sehingga kita dapat tahu posisi kita ini ya, kelebihan dan kekurangan kita ini ada di mana. Selanjutnya lagi ya, mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu ya, pembahasan kita mengenai model bisnis Kanvas ya. Kalau kalian bingung silakan komen nanti ya untuk beberapa materi yang mungkin ada yang masih istilahnya hubungan konsumen ini apa, misalkan target pasar siapa, maka saya kembalikan lagi ke bagaimana cara kalian berjualan seperti itu ya. Target kamu siapa, marketnya siapa, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.